Perkenalkan, nama saya Ernawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 03 Dayu, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menampilkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Pada tugas ruang kolaborasi ini modul 2.3, saya dan teman saya akan praktik coaching. Di sini kami kelompok 2, saya sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Di sini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang kolaborasi ini kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan coaching dengan model alur cerita. Kemudian, skenario kasus, seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya sering tidak mengerjakan tugas pada saat pelajarannya. Guru tersebut mengungkapkan, akhir-akhir ini masih menemukan siswa yang malas mengerjakan tugas. Beliau menyebut dari 20 siswa terdapat 8-10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian yang akan bertindak sebagai coach yaitu Bu Erna, kemudian sebagai coachee itu Bu Ratna. Baik, sekarang kita akan mulai praktek coaching pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Ratna. Selamat siang Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang pada hari ini? Nah, selamat siang. Ada Bu, saya lihat sepertinya Bu Ratna agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Ini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Bu Erna bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan dari Bu Ratna? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Bu. Masalah apa ya Bu? Coba Bu Ratna ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Akhir-akhir ini beberapa siswa saya itu malas mengerjakan tugas, Bu. Ada 20 siswa. Nah, terdapat 8-10 siswa itu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pelajaran, Bu? Tidak, Bu. Anak-anak terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu saja itu, Bu. Pelajaran apa itu, Bu? Salah satunya pelajaran matematika, Bu. Kenapa kira-kira bisa begitu ya, Bu? Nah, ketika pelajaran matematika, di kelas itu anak-anak kurang antusias gitu loh, Bu. Banyak anak-anak yang selalu pasif dalam belajar. Bagaimana cara Bu Ratna mengajar matematika pada waktu itu? Anak-anak itu biasanya saya suruh membuka buku pelajaran. Kemudian saya menerangkan di depan kelas sambil mereka itu saya ajak untuk tanya jawab, begitu Bu. Lalu, bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti itu, Bu? Ya, ada 1-2 anak saja yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab, Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang sedang dihadapi Bu Ratna. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran matematika, sehingga banyak yang terlambat untuk mengumpulkan tugas. Begitukah Bu Ratna? Iya, betul sekali Bu Erna. Kira-kira gimana ya Bu solusinya? Nah, sekarang Bu Ratna kan sudah tahu permasalahannya. Lalu, apa upaya yang sudah Bu Ratna lakukan selama ini? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan, itu saya sering mengingatkan Bu,
dalam pembelajaran di kelas maupun di WA group pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas. Begitu, Bu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Ratna juga bercerita pada saat pembelajaran Bu Ratna menggunakan metode bercerita dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Bu Ratna sudah merefleksi pembelajaran matematika di kelas selama ini? Mungkin Bu Ratna ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi seperti itu, Bu. Oh iya ya, Bu. Kenapa ya saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, supaya siswa saya itu bisa aktif saat pembelajaran matematika, sehingga anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas gitu ya, Bu. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Langkah yang bagus. Mungkin juga dengan tanya jawab yang kemarin kurang menarik, Bu. Iya, Bu. Mungkin selama ini metode mengajar saya itu belum mampu mengaktifkan siswa dan juga belum berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas itu anak-anak, Bu. Jadi, langkah selanjutnya apa yang akan Bu Ratna lakukan? Saya akan merefleksikan pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan kalau begitu, Bu. Saya akan menggunakan alternatif-alternatif, metode yang menarik, dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa itu bisa aktif dan juga bisa antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Begitu, Bu. Wah, itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang bagus sekali, Bu Ratna. Langkah yang Bu Ratna ambil sudah tepat. Saya juga setuju dengan ide-ide itu, Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu. Saya sekarang sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk kedepannya? Saya akan berkomitmen untuk kedepannya. Saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang lebih menarik. Saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak itu bisa paham dan pada akhirnya tugas-tugas juga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Bu. Wah, keren sekali Bu Ratna. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya, Bu. Iya, Bu Erna, terima kasih ya, Bu, atas waktu yang Sama-sama. diberikan kesempatannya bisa mendengarkan curhatan saya, Bu. Sama-sama Bu Ratna. Ya ampun, Bu, kalau begitu. Terima kasih nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami bergantian, saya Ernawati sebagai coach, kemudian Bu Ratna sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang kolaborasi ini kami ingin mempraktekkan coaching dengan alur Tirta dengan skenario yaitu kasus dari seorang rekan guru yang menceritakan pada temannya tentang masalah yang dihadapi, yaitu siswa yang sering tidak masuk sekolah setiap hari Senin. Di sini saya Ernawati sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coach. Bisa dimulai ya. Ibu. Assalamualaikum Bu Ratna. Bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Alhamdulillah, saya kabar baik, sehat, Bu. Apakah Bu Ratna ada waktu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Hal-hal yang mengganggu pikiran saya, Bu Ratna. Baik, Bu Erna. Saya sedang longgar juga ini. Ya, silahkan kalau ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini, Bu. Saya sedang kepikiran dengan murid saya, Dimas. Setiap hari Senin, dia tidak mau masuk sekolah, Bu. Sudah beberapa kali tidak sekolah pas di hari Senin, Bu.
Oh, itu toh yang membuat Bu Erna terlihat murung hari ini. Jadi, menurut Bu Erna, apa yang Bu Erna harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan murid saya itu, Bu, agar dia tetap masuk sekolah seperti setiap hari, Bu. Menurut Bu Erna, Dimas seperti itu sudah sejak dulu atau baru-baru saja, Bu? Tidak masuk pada hari Seninnya itu. Baru saja, Bu, ketika dia masuk di kelas 4. Di kelas sebelumnya, dia rajin masuk, Bu. Makanya, itu yang membuat saya ingin mencari solusinya, Bu, agar Dimas seperti biasanya lagi. Oh, begitu. Berarti baru saja ya, Bu. Insya Allah masih bisa dicari solusinya, Bu. Lah kira-kira peluang apa yang sudah Bu Erna ambil untuk menghadapi Dimas itu, Bu? Saya sudah bertanya pada teman-teman, katanya dia takut menjadi pemimpin upacara, Bu. Saya juga bertanya kepada Dimas sendiri, dan dia juga berkata seperti itu, Bu. Tidak mau menjadi petugas upacara. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya melalui WA, mengatakan juga Dimas itu memang tidak mau upacara, Bu. Oh iya, Bu. Sebenarnya Bu Erna sudah mencoba melakukan hal-hal untuk mencari solusi ya, Bu. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan usaha Ibu itu belum berhasil, Bu? Setelah saya analisis, Bu, beberapa hal yang menyebabkan usaha saya itu belum berhasil itu diantaranya karena orang tua Dimas itu setiap hari sudah terlebih dahulu berangkat kerja pagi-pagi, Bu. Jadi, Dimas itu setiap pagi itu mempersiapkan dan berangkat sekolah sendiri, Bu. Sehingga orang tua Dimas itu tidak bisa memantau atau memastikan Dimas itu sekolah apa tidak, begitu, Bu. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan belum berhasil karena Dimas itu tidak suka ikut upacara karena alasannya panas dan capek berdiri, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lah sebenarnya Bu Erna itu sudah mengetahui hambatannya ya, Bu. Baiklah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu agar Dimas itu bersemangat masuk sekolah di hari Senin? Mungkin Bu Erna sudah ada langkah yang akan Ibu ambil gitu? Iya, Bu. Saya ingin melakukan komunikasi dan berkolaborasi lebih instan dengan orang tua Dimas, agar orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada Dimas bahwa upacara di hari Senin itu tidak apa-apa. Saya juga ingin selalu bekerja sama dengan orang tua agar salah satu dari mereka itu menunggu Dimas dulu sebelum mereka berangkat kerja, Bu. Karena kan orang tua Dimas itu adalah pedagang di pasar, Bu, yang tidak terikat oleh jam dinas, Bu. Menurut saya seperti itu. Kemudian Dimas sendiri, saya ingin memberi motivasi padanya bahwa jika dia tidak mau menjadi petugas upacara itu tidak apa-apa. Nanti dia bisa menjadi peserta upacara. Kemudian juga nggak boleh takut ke sekolah. Dia tidak harus selalu menjadi petugas upacara. Yang penting Dimas merasa nyaman di sekolah, Bu. Iya, Bu. Bu Erna sudah menyampaikan peluang yang akan dilakukan agar Dimas itu mau tetap masuk sekolah hari Senin ya. Nah, masihkah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga memberikan motivasi secara umum di kelas, Bu, tentang pentingnya mengikuti upacara bendera di hari Senin. Jadi, biar semua siswa juga bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti upacara, Bu. Nah, iya, bagus sekali itu, Bu. Yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus. Berarti kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Erna untuk bisa melakukannya, Bu? Kalau menurut saya yang bisa membantu saya itu orang tua dan teman-teman Dimas, Bu. Baiklah. Berarti sekarang Bu Erna sudah menemukan solusikah dari percakapan kita pada siang ini? Iya, Bu. Saya akan lebih intens berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua Dimas, serta memberikan motivasi kepada Dimas dan teman-temannya agar rajin masuk sekolah setiap hari, Bu. Nah,
Kira-kira rencana yang akan Ibu laksanakan itu mulai kapan? Mulai nanti Bu, saya akan menjalin komunikasi intens dengan orang tua Dimas Bu. Iya, alhamdulillah Bu Erna. Saya lihat Ibu sudah mulai ceria, sudah bisa tersenyum lagi daripada tadi saat datang ke sini. Lah, apakah benar begitu Bu Erna? Iya Bu Ratna, saya merasa lega dan plong sekali. Dari percakapan kita ini saya benar-benar mendapatkan inspirasi dan ada beberapa solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya Bu. Alhamdulillah, kalau percakapan ini bermanfaat untuk kita, nggih Bu. Iya Bu Ratna, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Sudah mau berbagi dan ngobrol tentang permasalahan saya. Kalau begitu, saya permisi ya Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.